Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan kita semua pada hari ini. Saya harap saudara pada hari ini dalam keadaan baik, saudara kuat, saudara diberkati, melimpah rahmat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam cerita perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita tentang seorang raja, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu adalah raja. Dia berkuasa penuh, dia berotoritas penuh, dan seorang raja itu berhak atas setiap keputusannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi keputusan-keputusan seorang raja. Itu sebabnya ketika dia masih menjadi seorang penasihat, dia menjadi seorang penolong, dia menjadi seorang imam besar bagi kita. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh mendekat kepada dia. Boleh kita bersekutu, membangun hubungan yang erat dengan dia. Karena ketika dia datang nanti sebagai seorang raja, maka tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk bertobat. Karena waktu itu sudah selesai. Ketika undangan itu diberikan kepada kita, pada hari pesta yang agung itu, kita tidak bisa berkata, aku sedang sibuk dengan urusanku. Maaf, aku tidak bisa datang dalam perjamuan kawin itu. Maaf, aku punya urusan, aku punya begini, aku punya ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekali ketika engkau dipanggil untuk masuk di dalam kerajaannya, maka arahkanlah hatimu, fokuslah hidupmu hanya kepada kerajaan itu. Kerajaan itu. Di dalam Matius pasal yang ke-25, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kebenaran ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus menceritakan tentang kerajaan surga itu seperti dua kelompok wanita. Satu kelompok 5 gadis yang bijaksana, dan kelompok yang kedua 5 gadis yang bodoh. Saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini. Ayat yang kedua dan seterusnya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat persamaan yang dimiliki oleh 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Persamaan yang pertama adalah mereka semuanya sama-sama memiliki pelita. Artinya, pelita itu berbicara mengenai firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Jadi ayat ini memang benar-benar berbicara kepada orang percaya. Karena sudah ada pelita, sudah ada firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa di dalam pelita mereka itu sama-sama memiliki minyak. Sama-sama memiliki minyak. Jadi sudah ada minyak di dalam pelita mereka. Jadi sama-sama memiliki pelita, dan di dalam pelita mereka sama-sama memiliki minyak. Dan kemudian yang ketiga, mereka punya tujuan yang sama, yaitu menghadiri pesta kawin. Menghadiri pesta kawin, perjamuan kawin. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan di ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saat yang ditunggu-tunggu itu tidak hampir-hampir juga, tidak sampai-sampai juga.
Mungkin kita berkata dari dulu semua orang berkata Yesus akan datang. Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera. Tetapi karena waktu itu tidak tiba-tiba juga, Yesus tidak datang juga, akhirnya membuat banyak orang percaya menjadi lemah, menjadi kehilangan konsentrasi karena keletihan, kecapean. Maaf Bapak Ibu. Sehingga akhirnya mereka menjadi tertidur. Dan kita tahu firman Tuhan katakan 10-10-nya tertidur. 10-10-nya tertidur. Inilah persamaan mereka. Tapi kemudian kita melihat ada perbedaan di antara mereka. Kita baca di ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Apa yang menjadi perbedaan mereka, Bapak Ibu? Di sini kita melihat perbedaan mereka, yaitu gadis-gadis yang bijaksana memiliki ekstra minyak. Mereka membawa ekstra minyak di dalam buli-buli mereka. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh tidak. Sehingga ketika mereka dalam masa penantian mereka menyalakan pelita itu, ya kita semua tahu bahwa ketika pelita menyala, dia membutuhkan minyak. Minyak itu disedotnya sedikit demi sedikit. Lama-lama minyak itu akan habis. Dan karena mempelai itu lama datang, maka minyak mereka menjadi habis. Tetapi untungnya 5 gadis yang bijaksana menyediakan minyak ekstra di dalam buli-buli mereka. Sehingga ketika mereka melihat pelita mereka sudah mulai hampir padam, mereka menambahkan minyak. Itulah yang menjadikan mereka menjadi gadis yang bijaksana. Menjadi gadis yang bijaksana. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita perlu tahu bahwa Yesus adalah mempelai pria kita. Dan gereja Tuhan, orang-orang percaya adalah gadis-gadis itu. Dan Tuhan mengendaki kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Sama seperti di pelajaran kita sebelumnya, kita belajar menjadi domba yang cerdik. Seperti itu juga di dalam pelajaran ini, kita belajar untuk menjadi gadis yang cerdik. Sama-sama memiliki tujuan, sama-sama memiliki pelita, sama-sama memiliki minyak di dalam pelita, dan sama-sama tertidur. Karena keletihan, siapapun bisa menjadi lemah. Karena keletihan, siapapun bisa tertidur, termasuk gadis yang bijaksana. Sama seperti kemarin ada yang bertanya, dapatkah seorang hamba Tuhan menjadi sakit? Tentu saja dapat, karena hamba Tuhan itu juga manusia. Tubuhnya terbuat dari daging. Yang mengalami perubahan cuaca bisa menjadi sakit. Gadis-gadis bijaksana juga bisa tertidur. Tetapi mereka membawa minyak ekstra di dalam buli-buli mereka. Dan itu yang membuat mereka akhirnya tidak ketinggalan pesta perjamuan nikah itu. Ketika mempelai pria datang,
Terdengarlah suara mempelai pria datang, mempelai pria datang, Yesus datang, Yesus datang. Akhirnya 5 gadis bijaksana ini dengan cepat-cepat menyalakan pelita mereka, dan kemudian mereka ikut di dalam rombongan pernikahan itu. Mereka ikut bersama dengan Yesus, dibawa bersama dengan Yesus. Kenapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada kita? Yaitu untuk memperingati kita untuk senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Karena sekarang ini banyak sekali pengajaran yang seolah-olah menggampangkan segala sesuatu. Sehingga untuk sampai ke surga, untuk masuk ke surga juga sepertinya terlalu gampang. Padahal Rasul Paulus sendiri mengatakan, jangan-jangan sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri ditolak. Dalam Matius 7 ayat 21 Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Kemarin kita merenungkan firman Tuhan yang mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dan hari ini kita melihat tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang sama-sama orang percaya, sama-sama memiliki firman, sama-sama memiliki minyak urapan. Minyak itu bicara mengenai urapan. Sama-sama memiliki visi, menanti kedatangan Yesus, ingin masuk surga. Sama-sama tertidur karena menjadi lemah, lelah. Tetapi perbedaannya, gadis-gadis bijaksana ini memiliki buli-buli yang berisi minyak bersama dengan mereka. Buli-buli yang berisi minyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita perlu senantiasa memiliki buli-buli berisi minyak bersama dengan kita. Apa itu buli-buli berisi minyak? Minyak ekstra. Bagaimana caranya? Karena tubuh kita inilah seperti pelita yang berjalan tadi. Firman yang berjalan itu tubuh kita ini, Bapak Ibu. Bagaimana caranya saya memiliki buli-buli? Maka kita perlu tahu firman Tuhan katakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Saya akan membagikan kesaksian 2 pengalaman saya. Pengalaman yang pertama adalah satu kali ini terjadi di tahun 1994 akhir. Ketika saya bersama teman-teman saya melayani di sebuah desa di Malang Selatan, saudara. Desa Sumber Manjing. Di dalam pelayanan kami, saya dengan teman yang seorang lagi sudah lebih dulu pergi ke desa, dan sedangkan teman saya yang satu lagi karena ada tugas tanggung jawab dia di tempat lain, dia melayani dulu di tempat lain dan kemudian nanti menyusul. Tapi kemudian ketika orang ini menyusul, apa yang terjadi? Laporan yang datang kepada kami, karena waktu itu kami sedang lagi di tempat pelayanan, tiba-tiba ada yang panggil, Pak, teman kami itu, teman Bapak itu sakit. Dia mengantuk-ngantukkan kepalanya, tidak tahan. Saya pikir ada apa ini? Wah, saya pun pergi lihat. Dan saya melihat bahwa tubuhnya dikuasai oleh si jahat yang melemahkan dia. Saya kemudian bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Wah, diceritakan teman yang mengikut dia berkata, tadi dia melayani di satu kelompok anak muda
Dan kemudian banyak orang yang maju ke depan untuk minta didoakan, sehingga dia menjadi kelelahan. Saudara perlu tahu, kita bisa menjadi lelah, dan minyak urapan di dalam diri kita itu bisa habis. Karena pada waktu engkau mendoakan orang, minyak itu keluar, urapan itu keluar dari dalam dirimu. Jadi engkau perlu tahu, Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengalirkan urapan. Makanya seorang hamba Tuhan perlu menantikan Tuhan untuk mendapatkan urapan. Karena urapan itu tidak langsung turun dari surga kepada orang yang didoakan, tapi mengalir melalui hamba Tuhan itu. Kuasa itu ada di dalam dirimu. Tanda-tanda ini firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Roh Kudus turun ke atas kamu. Bicara mengenai urapan Tuhan. Kuasa itu mengalir ketika kita berdoa. Dan dia sudah sangat kelelahan, selesai semuanya sudah didoakan. Nah, disitulah iblis tahu. Dan dia memakai seorang anak muda di belakang, seolah-olah menyanyi lagu rohani, menari-nari sampai akhirnya dia tidak bisa mengontrol dirinya, karena memang dia sudah dirasuk. Iblis bisa pakai lagu rohani untuk merasuki kita. Jangan salah saudara, jangan salah. Dan ini yang terjadi, sehingga teman saya melihat itu. Kadang-kadang dalam pelayanan kita selalu merasa super ya. Kita lupa, kita letih, kita capek. Urapan itu sudah gak ada, udah berkurang. Kita perlu lebih dulu berdoa. Gak salah untuk berkata tidak ketika engkau menjadi lemah. Tidak salah untuk berkata tidak ketika engkau merasa engkau sedang sakit, tidak bisa pergi mendoakan orang. Karena ada waktunya Tuhan mau kita berdiam diri. Tapi teman saya ini langsung pergi mendoakan orang itu. Dan pada waktu itulah, saudara perlu tahu, iblis tidak bisa langsung merasuki tubuhmu, tidak bisa langsung masuk ke dalam tubuhmu. Hal pertama yang diserangnya adalah pikiran kita. Teman saya ini akhirnya merasa sakit kepala yang luar biasa, sampai dia mengantuk-antukkan kepalanya. Dikasih makan, pikir mungkin karena masuk angin lapar, dikasih makan. Sendok nasi udah habis, sendok pun mau dimakan. Ditambah lagi, nasi udah habis, sendok mau dimakan. Wah, ini nggak benar. Disinilah penting sekali kita menjaga urapan kita. Urapan kita Bapak Ibu. Perlu sekali kita menjaga urapan kita. Haleluya. Dan yang kedua adalah ketika saya sedang berkumpul dengan para pendoa syafaat nasional, mengadakan doa semalaman bersama-sama di puncak Bandung. Di sebuah villa yang besar, kami berkumpul dan malam itu kami selesai berdoa bersama-sama. Dan kemudian ya keletihan, dan paginya langsung ya masing-masing ambil kegiatannya, masing-masing berdoa. Ya masing-masing dengan kegiatannya. Saya dengan 2 orang teman saya duduk di pinggir kolam bercerita. Ada yang lagi berenang di kolam renang. Tapi kemudian dalam roh saya merasa ada panah yang sedang terbang. Dan tanpa dikomando, roh saya mulai berdoa. Tiba-tiba keluar di mulut saya, Rikaba Shandara Buri Andara Bariha Karabari Andara Bandi. Tubuh saya lemah karena sepanjang malam kami berdoa. Tetapi tubuh ini tahu ada panah yang datang, diperlukan minyak ekstra. Itu sebabnya roh ini berdoa. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Roh manusia adalah pelitanya Tuhan. Dan firman itu berkuasa.
Firman itu menjadi manusia, firman itu diam di dalam manusia. Dan saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Saya mulai berdoa di dalam bahasa roh. Teman-teman saya ini berkata, ada apa Pak? Ada apa? Saya bilang, ada serangan. Dan memang benar, waktu saya bilang ada serangan, tiba-tiba teman saya yang sedang berenang menjerit, tolong, tolong, tolong. Aku naik betis, aku naik betis. Wah, teman yang pandai kusuk langsung pergi ke kolam mengkusuk bapak itu. Tapi saya tahu itu bukan naik betis. Kemudian saya pergi, saya tepuk, saya bilang, dalam nama Yesus, pergi kau setan. Langsung sembuh saat itu juga. Kenapa? Itu panah. Panah. Jadi ketika firman Tuhan berkata di sini tentang 5 gadis bijaksana yang memiliki ekstra minyak di dalam buli-buli mereka, itu bicara mengenai urapan ekstra yang harus engkau miliki senantiasa di dalam tubuhmu dengan melatih rohmu untuk senantiasa bisa berdoa 24 jam tanpa harus dikomando. Suatu kali dalam pelayanan beberapa waktu yang lalu kami selalu tinggal di rumah-rumah yang berbeda. Suatu kali kami tinggal di sebuah rumah seorang saudara, saya dengan hamba Tuhan yang lain, teman saya. Kecapean, kami pun berdoa dan tidur. Besok paginya teman saya ini, hamba Tuhan yang lebih senior dari saya, berkata, ada apa kamu, kok sepanjang malam kamu berdoa dalam roh? Saya bilang, enggak kok, aku tidur kok. Enggak, kamu berdoa dalam Roh Kudus. Aku memang bermimpi. Oh ya, kamu berdoa dalam Roh Kudus. Saya bilang, ditanya, kamu mimpi apa? Saya bilang, roh yang kita kemarin lepaskan dari seseorang itu, roh itu datang kepada saya dengan tangan terikat, kaki terikat, minta dilepaskan. Dan dia menekan dada saya, menimpa saya, menekan dada saya. Saya gak bisa berkata apa-apa, seperti tercekik. Bahkan gak bisa mengucapkan dalam nama Yesus. Karena tubuh saya sedang lemah dan kecapean dan saya tertidur. Tapi roh saya tidak pernah tertidur. Itulah artinya memiliki buli-buli ekstra. Dan ketika tubuh saya sekalipun tertidur, tapi roh saya terus menyembah Tuhan. Ria barakum haka basekia barakuro borianda rabangi. Sehingga pada waktu itu, iblis lari daripada saya. Menjadi gadis yang bijaksana, menjadi orang percaya yang bijaksana. Itulah yang dimaksud. Bagaimana menjaga roh kita yang merupakan pelitanya Tuhan. Di mana ada waktunya pelita, tubuh ini tidak lagi bisa berfungsi. Engkau perlu minyak ekstra, buli-buli ekstra. Minyak yang disimpan dalam buli-buli ekstra, yaitu minyak di dalam roh, urapan dari dalam roh, yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. Disitulah kita belajar pentingnya berdoa di dalam Roh Kudus, pentingnya berdoa dalam Roh Kudus. Penting sekali. Banyak orang yang menganggap remeh, dan mereka berkata, Pak, bahasa roh itu kan hanya diberikan kepada sebagian orang. Karunia menafsirkan bahasa roh tidak diberikan kepada semua orang. Tetapi kau perlu tahu yang namanya bahasa roh adalah bahasa yang diberikan Tuhan untuk membangun roh saudara. Siapapun yang rindu memilikinya bisa memilikinya. Tetapi ada bahasa roh lain yang Tuhan berikan disertai dengan tafsiran untuk menyampaikan sesuatu maksud Tuhan. Contohnya di dalam gereja ada nubuatan. Kadang-kadang Tuhan sampaikan di dalam bentuk bahasa roh yang kemudian ditafsirkan, disampaikan penterjemahannya. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bahasa roh yang kita minta untuk diri kita sendiri.
untuk membangun manusia roh kita sendiri, memiliki buli-buli yang berisi minyak yang ekstra. Maka kau akan lihat, kau akan senantiasa terjaga. Kau senantiasa membawa minyak di dalam buli-bulimu. Dan ketika waktunya tiba, Yesus datang, engkau tidak tertinggal. Engkau dibawa bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe, mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah mereka menyadari pentingnya untuk memiliki minyak di dalam buli-buli ekstra mereka. Untuk memiliki minyak di dalam roh mereka. Mereka bukan hanya memiliki minyak di dalam tubuh jasmani mereka, firman di dalam tubuh jasmani mereka, tetapi biarlah mereka juga memiliki firman, rema di dalam kehidupan mereka, minyak-minyak di dalam manusia roh mereka, sehingga ketika waktunya tiba, mempelai itu datang, kami boleh diangkat bersama-sama. Tolong kami untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana, orang percaya yang bijaksana. Tolong anak-anakmu, berkati mereka, berkati hidup mereka, dan berkati masa depan mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. God bless you. Shalom.